Oke guys, kembali lagi sama si Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Di sini Kakang Prabu akan membahas alur filmnya Unlocked 2023. Seperti biasa, sebelum dimulai jangan lupa untuk di subscribe guys. Siapa sih di zaman sekarang ini yang tidak tahu dengan namanya handphone? HP, apalagi sekarang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Namun apa jadinya ketika sebuah HP bisa menjadi sebuah masalah, bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya guys. Cerita dimulai dengan seorang gadis yang bernama Nami, yang saat ini bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan startup. Nami merupakan gadis tekun rajin pangkal pandai, dan tidak jarang dia sering bantu pekerjaan ayahnya di kafe milik ayahnya tersebut. Hampir dalam segala hal, Nami menjalani kehidupannya yang sangat datar. Namun di samping itu dia adalah seorang yang pekerja keras, dan dia juga seorang yang sangat bergantung pada HP-nya itu untuk segala hal. Dimulai dari pengingat waktu hingga pekerjaan dan komunikasi, tak lupa juga untuk main TikTokan. Suatu hari setelah bersenang-senang di malam hari bersama teman-temannya, Nami kehilangan HP-nya dalam pulang ke rumah. Hingga sosok Jurig alias sosok laki-laki yang pakai topi mengambil HP-nya tersebut. Dan keesokan paginya panggilan pun masuk ke telepon Naomi. Hingga laki-laki yang tempo malam mengangkat telepon dari teman Naomi. Akan tetapi laki-laki tersebut menggunakan perintah suara palsu untuk menyamar sebagai perempuan. Dia berpura-pura gerak tidak bersalah dan tampil sebagai seorang yang benar-benar ingin mengembalikan HP-nya si Naomi. Hingga setelah itu temannya si Naomi masuk ke kosannya si Nami dan menemukan Nami sedang bobok di kolong meja. Redang cenah. Setelah Naomi bangun, dia baru sadar kalau HP-nya itu hilang. Hingga singkat cerita, temannya menjelaskan semuanya dan mengatakan HP kamu sudah ditemukan sama Batur alias orang lain dan berusaha untuk mengembalikannya. Tidak lama akhirnya Naomi menghubungi orang yang bersangkutan untuk memintanya membawakan HP-nya ke kafe milik ayahnya. Percakapan ini dari sudut Nami terlihat baik-baik aja karena dia sedang ngobrol dengan seorang perempuan. Namun tanpa dia sadari bahwa lawan bicaranya adalah seorang laki-laki yang memutar rekaman suara untuk menipunya agar mempercayainya. Hingga setelah teleponan itu udahan, laki-laki tersebut malah mecahin layar HP-nya Nami. Sepertinya ada udang di balik warteg. Hingga tidak selang lama, Nami dapat telepon dari laki-laki itu yang mengatakan kalau HP Nami rusak dan dia mengatakan, udah aku bayarin ya buat ngomekeun HP anu rusak. Lalu memberikan Naomi sebuah alamat untuk mengambil HP-nya di tukang konter alias tukang servis. Berdasarkan alamat yang dia terima, Nami memasuki gedung tua berantakan untuk menemukan toko servis HP tersebut. Dan di sana Nami bertemu dengan seorang laki-laki yang memakai celana kolor baju, masker dan topi agar identitasnya tidak terungkap. 안녕하세요. Laki-laki tersebut kemudian memberikan Naomi formulir untuk diisi sebelum melakukan perbaikan. Koplok, elit gini tukang servis HP teh ngisi formulir segala. Dan di sini juga termasuk meminta kata sandi keamanan HP-nya si Naomi.
Selama nyervis HP, laki-laki yang akan kita kenal sebagai Jonyong ini menambahkan spyware, ting apaan itu teh, ke HP-nya si Nami. Begitu Nami mengambil HP-nya kembali, Jonyong akhirnya bisa melihat aktivitas Nami melalui HP tersebut sepanjang waktu. Jonyong dapat melacak setiap gerakan Nami, sementara Nami tidak menyadari bahwa dia sedang dimata-matai. Dan melalui kamera HP-nya si Nami, Jonyong terus memantau rutinitas setiap harinya Naomi, dan kemanapun Naomi pergi, siapa yang dia temui, bahkan dia lagi pun bisa diawasi. Bahkan dia juga dapat mengakses ke semua chat dan sosial medianya. Hingga ketika malam hari saat Naomi tiba bobo, Jonyong terus mengumpulkan informasi dari kehidupan pribadi Nami. Dia juga tahu alamat rumah si Nami dan kode masuk untuk rumahnya. Keesokan harinya, Naomi akhirnya sadar kalau HP-nya tersebut telah diretas yang berakibat fatal pada kehidupan dan pagaweana. Sebuah foto dengan temannya terposting di Instagramnya yang pada malam hari, di mana dari postingan itu Naomi terlihat melecehkan teman-teman kerjanya yang membuat kerugian besar bagi perusahaannya. Dengan begitu akhirnya Naomi dipecat, meskipun dia beritahu sama atasannya kalau saat itu HP-nya sedang diretas. Sementara itu di tempat lain, ayah Jonyong, detektif polisi yang bernama Gi-men, menemukan kasus pembunuhan yang sangat pikasieun. Sejauh ini para kapolsek masih liar dan masih belum ada cara untuk menemukan sidik jari dari identitas pelakunya. Namun Gi-men memperhatikan bahwa mayit-mayit ini dikuburkan di dekat pohon prem yang dia tanam bersama putranya dulu. Gi-men kemudian merasakan kemungkinan kalau semua pembunuhan ini berhubungan dengan putranya. Dia pun kemudian melacak lokasi anaknya melalui interaksi chat Jonyong dengan istrinya. Hingga setelah mencapai tempat itu, Gi-men menemukan cukup bukti yang melibatkan putranya dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, Jonyong terus muncul dalam kehidupan si Nami dengan satu atau lain cara. Suatu ketika, Jonyong tiba di kafe Nami dan memikatnya dengan meminta jus cangkudu yang dihapus ayahnya di dalam menu. 그러면 제가 사장님한테 한번 말씀. Kemudian mereka bertemu lagi dengan alasan Jonyong COD-an sama Nami. Dan selama transaksi itu Jonyong membagikan kartu pengenalnya. Melalui interaksi ini, Jonyong membiasakan diri sehingga Nami tidak akan mencurigainya sebagai penguntit yang menyeramkan. Ih, serem. 번개 아, 3만 원. 네, 확인해 보시고. 감사합니다. 네, 감사합니다. 또 올게요. 안녕히 가세요. Kemudian di lain hari, Jonyong yang datang untuk membantu Nami mengetahui siapa yang meretas HP-nya, Jonyong kemudian memberikan penjelasan yang rumit dan liar pada Naomi tentang bagaimana cara nagih utang sama teman yang suka pura-pura lupa, cenah. 그리고 위치 추적도 가능하고 문자 통화도 다 돼요. 그거 설치한 사람 알 수 있으세요? Dia juga bahkan membuat Naomi pada akhirnya mencurigai teman dekatnya yang meretas HP-nya tersebut. Di saat Nami berada di bawah kendali Jonyong, di sisi lain ayahnya Nami menganggap perilaku Jonyong terlihat
Pi keanehan dan juga memperingati Naomi tentang hal itu. Namun Nami tidak terlalu memperhatikan kekhawatiran ayahnya. 그러니까 목이 뭐야 그냥 저 이상한 새끼 같으니까 가까이 조심해봐. 야 이남이 아빠 Dan Junyong yang mendengar semua ngobrolnya Naomi dan ayahnya tempo malam lalu mencoba menyingkirkan ayahnya Naomi dengan menyekapnya. 건들면 죽여버린다. Suatu malam Nami ngerasa kaduhung, telah nuduh temannya yang tidak-tidak, hingga akhirnya dia ingat kalau dulu dia pernah memberikan kata sandi pada si tukang servis HP. Sementara itu, Jimin dan rekan detektifnya terus menyelidiki Junyong dan pergi ke toko konter miliknya Junyong untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan di sana mereka menemukan toko tersebut dalam kondisi yang pemelatak dan acak-acakan. Dan kebetulan saat itu pula Nami juga pergi ke tempat tersebut. Hingga akhirnya Nami bercerita kalau HP-nya telah diretas setelah melakukan servis HP di sini. 조사할 게 좀 있어서 여기 어디 고척지구대에서 오셨나? 포천에서 여기까지. Mereka akhirnya berbagi cerita ngalir ngidul tentang kasus tersebut dan bersama-sama untuk menemukan dan menangkap si bebengok Junyong. 못 잡으면요? 평생 지켜주실 수 있어요? Nami yang sudah sadar kalau HP-nya telah disadap berpura-pura tidak tahu lalu menghubungi Junyong untuk datang ke kosannya dia. Sementara Jimin dan rekannya bersembunyi di luar gedung untuk menangkap Junyong. Ketika semuanya berjalan lancar dan Junyong datang ke kosan Nami, mereka akhirnya menodongkan senjata ke arahnya Junyong. Namun sesuatu yang aneh, tapi ini film, terjadi ketika Jinmin tidak mengenali laki-laki itu dan berpikir kalau mereka salah orang. 저 그런 사람 아닌데요? 죄송합니다. 근데 총을 보고도 안 놀라시네. 그 전에 두 분 신분증 먼저 좀 보여주시죠. 왜요? Setelah si bebengok itu berhasil lolos, para detektif kemudian menemui Nami dan memutuskan untuk menyusun rencana selanjutnya. Nami pun diantar kembali ke rumah ayahnya atas saran kedua detektif tersebut untuk keselamatannya. 저한테 문자 없으면 무슨 일 생긴 줄 아세요? 아셨죠? Dan sesampainya di rumah, Nami mengira dia melihat ayahnya sedang bobok sambil ngorok dan memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tapi setelah itu dia menemukan fakta bahwa ternyata ayahnya tidak ada di tempat tidur dan dia mulai mencarinya di sekitaran rumah. Hingga secara ngegebeg dia menemukan Junyong yang telah menunggunya di rumahnya, yang saat itu marah padanya karena telah merusak semua rencananya. Junyong kemudian membawanya ke kamar mandi dek naon cenah dan mengikatnya. Di tempat itu pula Nami menemukan ayahnya diikat di bak mandi, mereka dengan air yang terisi penuh. Dan begitu juga yang dilakukan Junyong terhadap Nami. Setelah mengunci Nami dengan ayahnya,
Junyong kembali bersantuy dan menemukan tulisan apa ada aing oge teu ngarti tulisan naon. Katanya tidak ada SMS dan hanya telepon. Dia kemudian mencurigai kalau polisi sedang mengawasinya. Dan benar saja kan, ini cuma film. Jadi udah tahu bahwa ketika dia melihat ke arah luar, dia lihat detektif Conan sedang memasuki rumahnya ayah Nami. Hingga tidak perlu durasi yang panjang, Jiman berhasil menggerebek laki-laki tersebut. 이남희 씨 어딨어? 아버지. Namun dia masih belum bisa mengenali laki-laki ini sebagai anaknya. Pelakunya tetap mengatakan, "Ayah, ayah, nyeri." Jiman kemudian memeriksa catatan yang tersebar di sekitarnya, di mana si bebengok ini telah memberikan jelas terkait pembunuhan yang dia lakukan, hingga Jiman menemukan fakta kalau anaknya ternyata korban dari si bebengok laki-laki ini. Saat itulah Jiman yakin dan menyadari kalau orang tersebut bukanlah anaknya, melainkan orang yang membunuhnya. Saat itu Nami juga mulai sadar, lalu mengambil senjata detektif Conan dan menuju ke arah si bebengok itu. Dan karena sangat emosi dan nafsu kepegung yang mendidih dalam dirinya, Nami langsung menebakinya sampai innalillahi. Dan kematian itu Nami jadi bahagia karena tidak ada lagi udang di balik warteg. Namun lagi menikmati hidup bebas-bebasnya bersama ayah dan temannya, dia tiba-tiba melihat ke arah penonton sambil bilang, "Selesai." Oke, jadi film ini menyimpulkan ulah sok loba teuing nyoo HP karena kebahagiaan itu ada di sekitar kita, bukan di HP-mu. Kehed. Ya begitulah, dari pusat mengatakan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye.